Hai, aktivitas fisik memang sangat dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun, di tengah pandemi corona seperti sekarang ini, apakah aman untuk kita berlatih olahraga di luar ruangan? Dan pada episode Creative Trainer kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk melihat perspektif yang berbeda mengenai hal tersebut. Ya jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube-nya agar saya bisa lebih semangat lagi bikin konten yang berkualitas. Di episode Creative Trainer kali ini, saya nggak sendirian, tetapi saya ditemani oleh partner in crime saya, sesama kontestan Element of the Year 2020. Hai! Nah, siapa lagi kalau bukan Jose Andika. Halo. Nah, kebetulan nih, saya mau cerita bahwa kita ini salah satu peserta dari Jawa Barat ya, tentunya. Bukan Bandung kan? Bukan. Jabar ya? Jawa Barat. Jawa Barat yang udah masuk top 50 Element of the Year 2020. Dan gimana perasaannya? Deg-degan. Deg-degan. Nggak percaya. Gak percaya ya, sama sih. Jadi kita ini audisinya online, jadi kita nggak pernah ketemu dan kita juga nggak dapet t-shirt yang keren itu ya. Berharap banget. Berharap banget. Semoga pihak Elmen ini bisa lihat dan bisa dengar dan kita bisa dapat ya. Nah terus kalau dari Jose sendiri, kemarin kenapa sih ikutan Element of the Year? Oke. Sebetulnya 2 tahun yang lalu Jose udah pernah ikut. Oh. Udah sempat masuk. Berarti ini senior semifinal saya. juga. Oh enggak Waduh. sih. Wah. Udah pernah masuk semifinal juga gitu. Cuman ternyata yang tahun sekarang oke banget. Ada finalisnya sampai masuk ke 50 besar. Nah kalau dulu cuma semifinalis doang, misalnya dari Jawa Barat, saya 12 orang nih. Nah dari situ nanti tinggal langsung diambil. Berapa orang nih yang langsung jadi grand finalis. Jadi kita nggak akan tahu tuh orang-orangnya mana aja. Oh, oke. Jadi sekarang lebih transparan sih sebetulnya. Cuma jadi makin bingung lagi kan, 50 tuh, gimana Iya. caranya tuh? Dan yang saya lihat saingan kita itu Luar biasa. bukan saingan sih lah, teman-teman kita itu ya, Iya, itu luar biasa sekali karena dari background pendidikan yang berbeda, profesi yang berbeda, kemudian Unik-unik gaya hidup yang tentunya berbeda dan kita punya cara pandang sendiri terhadap kesehatan gitu ya. Kalau saya sendiri sebetulnya karena animator gitu ya dan senang bikin film animasi, seniman, jadi saya sih alasan saya ikutan Element of the Year 2020 ini lebih pengen mengedukasi kepada masyarakat bahwa seniman itu juga bisa sehat ya. Aware ya, sama aware namanya gitu. kesehatan. Karena gini, biasanya ada yang bilang bahwa kalau seniman itu nggak bisa diatur Ya. gitu dan nggak bisa di-manage dengan baik. Karena saya ngambil manajemen dan masih skripsi sekarang, jadi saya berpikir bahwa informasi itu atau pendapat itu tidak benar gitu. Jadi kita pengen nunjukin dan kita saya yakin bisa. Yakin? Sama, pasti yakin juga. Karena kan tahu sendiri lah, saya kan sebagai karyawan swasta tuh. Banyak kan yang berpikiran bahwa karyawan swasta itu nggak ada waktu tuh untuk olahraga lah minimal gitu. Nah saya tuh pengen menghempas lah gitu semuanya gitu ya. Hempas. Gimana caranya harus tetap olahraga ya minimal seperti saya, tapi ya bisa mengedukasi lah ke teman-teman yang lain. Ya. Dan Jose ini saya lihat punya bisnis juga ya. Ya, Hobi yang jadi bisnis. yang jadi cuan. Sama, yang jadi cuan. Sama. Nanti kita akan sharing juga hobi yang jadi cuan. Oke? Ya, Jo. Nah kan selama COVID-19 ini, saya lihat juga kalau Jo itu emang olahraganya di luar. Ya. Nah, tuh. Termasuk saya juga. Nah makanya saya ajak Jo untuk di vlog saya ini karena memiliki sama visi yang sama. Kita olahraganya di luar. Nah, kenapa sih masih olahraga di luar? Apa nggak takut virus gitu? Oke. Sebetulnya kan kalau di tempat gym sendiri kan udah tutup semua kan ya, udah nggak boleh kan ya fasilitas itu. Cuma kadang kita harus berpikir kan gimana caranya kita olahraga tapi tetap aman. Nah salah satunya sih kalau saya sendiri keliling-keliling dekat rumah biasanya. Jadi ke tempat-tempat yang aman. Ya. Terus maksudnya nggak banyak kerumunan sih, lebih ke gitu sih. Tapi di luar kan? Di luar pastinya. Ya. Dan banyak nggak sih yang nyinyirin gitu? Nyinyirin sebenarnya nggak pakai ini sih. Oh, nggak pakai Lebih apa? ke
lebih ke faster. Soalnya kan kalau olahraga kan kita suka ngap ya. Yap. Nah, jadi kadang saya suka buka juga. Cuman ya kita kan harus ikutin sama pemerintah juga. Yap. Harus tetap bawa dan harus Ya, pakai. tentunya. Ya. Jadi kalau pas lagi nyebrang sih yang saya pasti. Oke. Dan pastinya di vlog kali ini, nah itu yang akan kita bahas. Karena termasuk saya juga, saya adalah orang yang memang punya kondisi nggak bisa diem di rumah. Karena ya itu tadi, saya introvert jadi extrovert. Jadi kalau nggak keluar rumah itu kayaknya gatal dan badan jadi nggak enak gitu. Apalagi di tengah COVID ini sebetulnya kondisi fisik itu sangat dibutuhkan prima ya. Nah, salah satu untuk kondisi tubuh yang prima adalah dengan berolahraga. Tapi bagaimana kan kalau misalnya kondisinya seperti ini? Nah, di sini saya akan sharing tips and trick mungkin ya, dan cara-cara gimana kita bisa menghadapi COVID ini, tapi kita masih bisa berolahraga dengan sehat di luar rumah gitu. Nah, kalau saya banyak pendapat yang menyatakan bahwa boleh kita berolahraga di luar ya. Betul. Dan kemarin juga sempat sih Dokter Danar tuh Yep. yang ex-elemen ya. Yep. Dia bilang katanya boleh kalau yang namanya olahraga, maksudnya tidak dalam kerumunan, itu sih yang paling penting. Dan yang paling penting juga jangan sampai memegang-megang fasilitas umum sih. Oke. Nah, itu Iya. salah satu. Oke. Dan kali ini kita akan coba kupas tuntas. Atau kayaknya sambil duduk deh enaknya. Boleh. Oke. Ayo. Nah, karena kita kan orang yang menganut menganut pemahaman bahwa olahraga itu masih nggak apa-apa di luar gitu ya. Pastinya kan kamu sendiri pasti punya strategi-strategi yang gitu ya buat menghadapi gimana caranya supaya olahraga kita aman gitu kan. Nah, kira-kira yang pertama kalau Yang pertama sih bawa ini selalu. oke. Lu Ya bawa betul, juga kan? bawa hand sanitizer. Ini bukan iklan ya. Nah, nanti kita biasanya kayak tadi pas kita kenalan itu lupa langsung jeplok aja gitu. Terus kita akhirnya bisa pakai hand sanitizer. Ini caranya gampang, tinggal dipakai terus ginilah semprot. Terus kumannya sekitar 5 detikan hilang gitu. Dan saran saya ini dipakai dan selalu dibawa untuk kita setelah memegang sesuatu. Biasanya kalau misalnya olahraga di luar, itu kan mau kita push up ataupun misalkan sit up ataupun aktivitas lainnya, pasti kita dengan sengaja atau nggak sengaja itu pegang namanya barang-barang atau fasilitas umum. Karena itu kita harus coba tetap clean. Nah, ini juga kalau misalnya kita lagi duduk ini nih, sebelumnya kita juga semprot-semprot sih. Nah, Salah satunya itu ya. dan yang kedua kalau saya pakai ini, saya bawa masker. Kayak gitu bawa. Nah, kenapa nggak dipakai? Ngap. Ya, olahraganya ngap, tapi kita lihat di sini banyak kok yang bawa masker juga. Nah, kalau misalkan dari saya sih pakainya masker kain ya, karena itu bisa di reuse, bisa dicuci. Kalau misalkan masker yang Buat medis gitu ya, medis. itu hambur sih dan mahal. Sayang juga sih sebenarnya Iya. kan, karena kan kita sekali pakai gitu Iya. terus buang. Ya, Kalau kita pakai yang ini bisa dicuci, terus kita bisa sterilisasi Iya. juga kan ya, Iya. bisa pakai lagi. Dan tentunya ini kan kadang ada juga tuh yang UMKM ya, Iya, yang iya, bikin-bikin yang iya. kayak Iya, gini iya. kan. Nah itu kita juga bisa mendukung buat Iya. teman-teman yang lain untuk tetap usaha. betul. Walaupun sebetulnya banyak juga pro kontra kalau misalkan kain katanya nggak bisa menahan. Ya, Ya, tapi at least kita berusaha daripada nggak pakai sama sekali gitu ya, lebih baik kita pakai masker gitu. Dan tips aman yang kedua adalah kita memilih jalur olahraga atau tempat olahraga yang tidak terlalu ramai. Contohnya kita sedang berada di Saparua. ya, ini adalah fasilitas olahraga terbesar di Kota Bandung selain mungkin Gasibu ya. Terus biasanya olahraga di mana? Biasanya sih keliling dari rumah kan di Tagalaga tuh ke alun-alun, balik lagi keliling gitu sampai ke nanti Tagalaga lagi sih. Karena di sana juga ada lapangan kan. Tapi nggak ke lapangnya kalau Oh, nggak ke saya lapang. sih, Oh, jadi oke. lebih ke pinggir jalan, ngikutin jalan aja sih. Oke. Gitu. Nah, kalau di Cimahi itu ada namanya Brigif. Oh, Lu iya, pernah iya. ke Brigif nggak? Tahu tapi nggak pernah. Tempat nenek lu kan di sana. Iya. Tempat si Nelly juga di sana di Cimahi. Iya. Nah, di kenapa kita pilih tempat yang tidak terlalu ramai? Sebetulnya setelah COVID ini sarana olahraga juga nggak terlalu ramai ya. Ya. Tapi banyak di sini masih banyak orang yang olahraga. Nah, tapi kita juga harus jaga diri dengan cara
tidak terlalu berkerumun dan kita bisa jaga jarak ya, social distancing gitu. Dan selain itu juga kalau misalnya ternyata lagi olahraga, kemudian menemukan beberapa kerumunan, nah kita ganti tempat aja sih kalau Ya, betul. Daripada yang ya itu pasti harus niatkan kita olahraga. Jangan sampai kita udah datang malah kumpul, malah jajan ketoprak gitu ya. Karbo. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman juga ngerasa bahaya banget nih keluar dari rumah misalnya ya, bisa juga ngikutin home workout ya. Oh iya. Kalau saya pribadi sih biasanya suka push up, sit up juga. Cuman karena kita perlu kardio juga dan menghirup udara segar, kita tetap keluar tapi tetap safe sih. Dan jujur sih setelah adanya COVID ini, suasana di Bandung itu jadi lebih segar. Lebih dingin, lebih sejuk, dan ya saya sih ngerasa kayak Bandung zaman dulu gitu. Nah ya, betul. Karena orang zaman dulu ya. umur berapa umur? Umur 20 sekian. Ya, kita punya umur yang sama, tapi wajah beda nasib. Enggak juga sih. Ini parea gimana? Kalau saya Korean look. Saya eksotis. Arabian oil. Oh, salah. Ini Arab apa ya namanya? Arab Cimahi lah ya. Oke, dan yang ketiga, kalau misalnya kalian mau olahraga, tentunya badan juga harus fit. Jadi jangan merasa sakit, terus maksain buat olahraga. Kalau menurut saya sih, big no. Ya betul, karena kalau misalkan kondisi kita udah drop atau sakit, itu otomatis virus gampang masuk ya. Ya, jadi malah nularin ke orang-orang juga, nah itu nggak baik sih. Karena virus itu inangnya adalah tempat yang memang hidup ya, organik yang hidup. Jadi kalau misalkan kalian kondisinya tidak memungkinkan, capek, letih, gitu, sakit, terus paksain olahraga dan ternyata ada virus, itu gampang banget masuk gitu. Jadi jangan sampai kalau sakit maksain olahraga, itu nggak baik. Yang paling penting nih dilakukan adalah setelah berolahraga itu harus mandi. Suka mandi? Pasti ya. Pasti ya. Nggak mungkin kalau nggak mandi kan. Enggak. Ini udah mandi tadi? Udah. Oh udah, bagus. Terus ya pasti kan kalau misalkan udah selesai berolahraga, karena kita pasti terpapar kuman ya, kita nggak tahu di jalan itu tak kasat mata gitu ya, kuman bisa masuk, bisa menempel. Maka dari itu setelah olahraga kita diwajibkan mandi gitu. Kalau bisa tentunya mandi pakai sabun gitu ya, jangan cuman asal dibilas gitu ya, tapi harus pakai sabun. Terus kalau saya sih pakai sampo tiap hari. Ya. Kalau dulu kan cuman 2 hari sekali. Oh enggak, saya sehari sekali justru. Oh sehari sekali? Pakai wax gitu kan. Oh selalu ya? Selalu, jadi kalau pas event kayak dia selalu on. COVID ini justru saya jadi 2 kali, pagi gitu ya? dan pas mau tidur. Itu memang wajib banget buat mandi kan. Apalagi kalau misalnya pas lagi kerja nih, kita kan nggak tahu ya megang apa, kemudian ketemu sama siapa juga. Apalagi kan di rumah nih ada anak kecil. Nah itu kan lebih bahaya lagi, apalagi ada orang tua. Nah itu wajib banget sama yang namanya mandi. Jadi kita kalau pas sampai rumah udah langsung mandi langsung. Oh ya. Udah ada polisi ya. Mandi langsung ya. Udah ada polisi. Sama. Oh sama ya. Sama. Karena kita ini udah ada buntutnya ya. Iya. Umur berapa? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kalau saya udah 5 tahun. Jadi kita bapak-bapak gemas. Bapak gemas ya. Nah nanti biasanya kalau misalkan datang itu kan biasanya kalau anak pengennya meluk gitu ya. Iya. Wah datang papa gitu atau ayah terus pegang. Nah itu kan nggak baik juga kalau misalkan kita dalam kondisi yang tidak baik, yang masih kotor terus pegang anak-anak. Maka dari itu kita harus mandi. Nah dan yang terakhir nih, kalian harus dan wajib mengikuti peraturan daerah setempat. Ya. Karena apa? Ya kalau misalkan ada tempat yang memang nggak boleh dikunjungi atau di lockdown gitu ya, itu kita harus patuhi peraturan di situ. Jadi nggak boleh lewat atau nggak boleh melintas ya, atau nggak boleh olahraga di situ. Walaupun pada kenyataannya banyak sih. Pada kenyataannya banyak, tapi itu tidak patut ditiru ya. Karena biasanya kalau di tempatku itu udah ada gang-gang itu sekarang udah di lockdown gitu, ada tulisan lockdown. Lockdown ya. Gitu, slow down, ada yang slow down. Sebenarnya lockdown itu mungkin lebih ke kegiatan yang rame-rame atau lebih ke kerumunan sih kayaknya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa larinya ternyata sendiri, menurut saya sih harusnya nggak kenapa-napa sih, karena
kan sendiri juga kan. Oke, itu tadi beberapa tips dari kita untuk biar kita bisa berolahraga, tetapi dengan kondisi yang kita sudah sesuaikan. Tentunya kita nggak mau kan kalau misalnya kita terpapar virus, apalagi sekarang udah naik semakin meningkat ya, persentase kematian dan yang terpapar. Dan selain itu juga tetap sih karena yang namanya pemerintah kan hanya bisa menjaga, tapi tetap diri kitanya sendiri sebagai benteng untuk tetap melakukan hal-hal yang membuat kita safe lah gitu. Karena kebanyakan sih diri kitanya sendiri yang nggak aware. Nah justru kita di sini pengen info gitu untuk teman-teman yang lain untuk tetap jaga diri, kemudian tetap melakukan hal yang positif. Salah satunya adalah olahraga. Kemudian kalaupun misalnya harus ketemu teman bisa lewat online ya sekarang ya, bisa pakai aplikasi Zoom atau ya atau live IG bareng ya. Boleh. Ntar live IG bareng ya. Boleh. Kita lihat. Nah itu sih salah satunya gitu. Jadi tetap kita mendukung dari program pemerintah untuk menekan si virus ini. Ya. Karena teman-teman yang lain pada pengen kan hidup normal kayak biasa. Ya. Jujur selama ini tuh kayak yang namanya WFH itu udah bener-bener kita menjauhkan diri dari orang-orang dan itu bener-bener bikin kangen lah ya. Apalagi suasana kayak kalau saya sih kayak mau Ramadan gini tuh kayaknya nggak enak kalau nggak bukber atau gimana, itu sangat disayangkan sih. Dan saya juga sebetulnya orang yang baru banget ikut WFH karena saya kan bekerja di bidang pelayanan yang harus buka. Sama sekali. Jadi harus buka setiap harinya dan baru seminggu kemarin saya WFH dan jujur karena kebiasaan kerja jadi ngerasa kayak nggak produktif gitu. Makanya kita berdua bikin tips lah gitu. Bagi teman-teman yang WFH, ternyata kita bisa olahraga, bisa jalan-jalan kecil, kemudian bisa melakukan hal yang positif gitu untuk di rumah ataupun di tempat-tempat terdekat yang tentunya aman. Dan intinya ketika dalam situasi kondisi terpuruk seperti sekarang ini kita harus bangkit. Jangan sampai kita kalah, justru kalah sama virusnya gitu. Dan harus stay positif ya. Jadi kalian jangan pernah menghardik atau menjudge orang yang tidak melakukan WFH ya nggak? Karena seperti kantor saya itu tidak melakukan WFH karena kita lagi kejar tayang mau tayang di TV filmnya. Jadi dengan otomatis itu nggak bisa yang namanya kerja WFH karena peralatan semuanya ada atau mesin ada di kantor gitu, dan itu nggak bisa, dan kita harus mikirin ke depannya juga. Tapi ya itu tadi, kita bisa bikin SOP dan lain sebagainya untuk mencegah penyebaran virusnya.